Jika kamu mengira ini adalah kaki dinosaurus, kamu salah. Tapi kamu tidak 100% salah. Ini adalah kaki kasuari yang diambil pada tahun 2019. Gambar ini menunjukkan cakar kasuari yang khas sepanjang 12 cm yang tumbuh di kaki yang bersisik. Kaki bersisik ini mirip dengan dinosaurus. Kerabat terdekat dinosaurus adalah burung. Baik dinosaurus maupun burung memiliki tulang yang sangat ringan. Dalam kasus dinosaurus, tulang ringan ini membantu mereka tumbuh menjadi sangat besar. Sementara dalam kasus burung, tulang ringan tersebut membantu mereka terbang. Secara teknis, semua burung memang merupakan keturunan dari dinosaurus. Nah, kasuari sering dianggap sebagai burung prasejarah. Mereka bertubuh besar, berkaki besar, dengan cakar yang juga besar. Burung besar yang gak bisa terbang ini memiliki struktur seperti helm di kepala mereka, yang diperkirakan juga dimiliki oleh banyak spesies dinosaurus. Kasuari adalah satu dari sekitar 60 spesies burung yang tidak bisa terbang. Spesies burung besar lain yang juga tidak bisa terbang adalah burung gajah dan moa, tapi keduanya telah punah. Sekarang burung besar yang tidak bisa terbang yang tersisa selain kasuari adalah burung unta, emu, dan rea. Tapi kasuari adalah burung yang paling unik di antara burung-burung besar yang tersisa. Kasuari adalah burung jadul, burung old school. Dugaan ini tidak asal-asalan. Karena fitur tubuhnya yang tidak umum, mereka dianggap lebih mirip dengan dinosaurus daripada kebanyakan burung lainnya. Selain memiliki tubuh besar dan kaki bercakar yang tajam, kasuari memiliki fitur tubuh seperti helm yang disebut casque. Struktur ini diyakini sebagai struktur purba yang dimiliki oleh banyak dinosaurus. Tapi, helm ini bukan sembarang helm. Helm ini memiliki banyak fungsi yang penting dalam kehidupan kasuari. Untuk kamu yang belum tahu, panggilan kasuari adalah panggilan paling unik di dunia burung. Jika didengarkan melalui speaker TV atau speaker handphone, panggilan ini mungkin tidak akan terdengar. Coba siapkan headphone kamu dan dengarkan beberapa klip yang menampilkan kasuari mengeluarkan suara panggilan mereka. Ada dugaan panggilan ini diperkuat dan diproyeksikan melalui casque. Bagian dalam casque terdiri dari jaringan berongga yang rapuh dan kenyal dengan banyak ruang udara di dalamnya. Rongga-rongga inilah yang membuat para peneliti percaya kalau helm kasuari memang dapat digunakan untuk menguatkan suara dan menerima suara. Namun, beberapa ahli percaya tujuan dari helm burung kasuari adalah untuk melindungi kepala saat mereka berjalan melalui hutan belantara yang kusut. Sementara ahli yang lain mengatakan casque adalah cerminan dari dominasi. Semakin besar ukurannya, semakin disegani. Apapun tujuannya, casque kasuari adalah aksesori yang menakjubkan. Namun, bukan helmnya aja yang menjadi keunikan kasuari. Kasuari memiliki bulu hitam seperti satin di badan dan ekornya. Bulu-bulu yang terkulai dan berkilauan ini mirip dengan bulu burung emu dan burung unta. Selain itu, kulit leher dan wajah kasuari berwarna biru cerah dengan aksen merah. Malah pada kasuari utara, kulit mereka bisa berubah warna tergantung suasana hati. Kulit berwarna-warni di sekitar leher dan wajah ini berpigmen dalam kisaran warna biru, pirus atau turquoise, dan ungu, dengan highlight merah muda hingga merah. Sementara, casque mereka berwarna gelap di bagian luar dan dilapisi struktur padat yang menyerupai kuku kuda atau cangkang kura-kura. Beberapa kasuari memiliki dua wato atau pial atau gelambir, yaitu kulit merah seperti jengger ayam yang kendur menjuntai gondal-gandil bergoyang ketika mereka berjalan. Pial berwarna-warni ini terletak di bawah dagu di bagian depan leher. Hanya 2 dari 3 spesies kasuari yang memiliki tetelan atau pial ini. Kasuari selatan memiliki 2, sementara kasuari utara memiliki 1. Tergantung spesies atau subspesies, pial ini memiliki warna yang berbeda-beda. Kita mungkin tidak bersaudara, tapi kita satu pemikiran. Cheers. Cheers. Bruh. Kasuari adalah salah satu burung terbesar di planet ini. Ada 3 spesies kasuari yang diketahui, yaitu kasuari selatan, kasuari utara, dan kasuari kerdil. Kasuari selatan adalah yang terbesar.
tingginya dapat mencapai 170 cm. Pejantan memiliki berat hingga 60 kg, sementara betina dapat mencapai berat hingga sekitar 80 kg. Kasuari utara memiliki ukuran tubuh sedikit lebih kecil. Tinggi mereka kurang dari 150 cm. Sementara kasuari terkecil, sesuai namanya, disebut kasuari kerdil. Kasuari ini hanya memiliki tinggi sekitar 110 cm dengan berat hampir 29 kg. Mereka tidak memiliki pial. Burung-burung besar yang tidak bisa terbang ini termasuk dalam kelompok yang disebut red-eyed. Kelompok burung ini lebih beradaptasi untuk berjalan dan berlari daripada terbang atau menggunakan sayapnya untuk berenang seperti penguin. Kasuari adalah burung diurnal. Sebagian besar waktu mereka dihabiskan di siang hari untuk berjalan menyusuri hutan, mencari buah yang terjatuh, atau makanan lainnya. Kasuari selatan menghuni hutan hujan di timur laut Australia dan Pulau New Guinea, serta Pulau Seram dan Aru di Indonesia. Pada umumnya, kasuari diasosiasikan dengan hutan hujan tropis yang lebat, dengan preferensi tertinggi terhadap hutan hujan yang lebih tua. Tapi kasuari selatan juga dapat ditemukan di hutan dataran rendah, sabana, tepi hutan, dan tepi sungai, bahkan hutan bakau, sekitar pantai, dan perkebunan buah milik manusia. Makanan utama kasuari adalah buah. Mulut mereka dapat membuka lebar untuk menelan buah besar secara utuh. Namun karena berat tubuhnya, kasuari lebih sering memakan buah yang terjatuh ke lantai. Tapi mereka juga bisa lompat setinggi 1,5 meter untuk menjangkau buah yang tinggi. Dan ketika mereka kekurangan protein, kasuari akan memakan berbagai macam organisme lain, seperti mamalia kecil, reptil, siput, dan jamur. Mereka menggunakan kaki besar mereka untuk menjelajahi lantai hutan untuk mencari makan. Karena mereka sangat tergantung pada buah, kasuari membutuhkan habitat hutan yang beragam dengan tumbuhan yang menyediakan banyak makanan sepanjang tahun. Ketika buah menjadi langka, kasuari akan menyambangi kebun, ladang, dan area penanaman komersial seperti pisang dan beberapa beri. Satu studi di Queensland mengungkapkan bahwa kasuari selatan mengkonsumsi buah-buahan dari setidaknya 75 jenis tumbuhan di hutan. Karena memakan buah dalam keadaan utuh, kasuari sering disebut sebagai spesies kunci. Mereka meninggalkan tumpukan besar berwarna-warni di seluruh lantai hutan. Tersebut berisi biji dari buah yang telah mereka telan. Dari tumpukan ini akan muncul generasi tumbuhan berikutnya. Para ilmuwan percaya kasuari telah membantu menyebarkan benih dari beberapa ratus tumbuhan yang hidup di hutan hujan, yaitu dengan memindahkan biji cukup jauh dari tumbuhan induk dan membantu meregenerasi ekosistem. Kasuari adalah burung matriarki, artinya betina memegang kendali dalam hierarki sosial. Setelah bertelur, betina pergi untuk kawin lagi dengan pejantan lain. Dan pejantan yang telah lebih dulu ia kawini akan mengerami telur dan merawat anak-anak mereka hingga remaja. Begitupun dengan dimorfisme seksual. Kasuari betina berukuran lebih besar dari jantan. Namun, hubungan sosial asmara kasuari lebih rumit dari itu.